Halo, selamat malam para netizen. Selamat bergabung kembali bersama saya Dananjaya Samsudin. Kita hari ini akan membahas psikologi trading, mengenali psikologi trading, memahami psikologi trading, ya. Jadi aktivitas trading di level manapun ya, di level manapun pada umumnya itu melibatkan emosi, ya. Dan bisa jadi Anda merupakan seorang trader yang memiliki tingkat kecerdasan yang luar biasa, ya. Tepuk tangan atau berikan like pada video ini. Namun percayalah bahwa hal tersebut tidak akan terlalu berguna, ya. Tidak akan selalu berguna dalam trading jika kalian tidak mampu menguasai emosi. Itu yang paling penting. Jangan terkejut jika Anda menemui seseorang trader yang kecerdasannya biasa-biasa saja, seperti saya, ya, biasa-biasa saja, namun bisa mendulang profit lebih banyak dan lebih konsisten daripada kalian, ya. Karena apa? Memiliki penguasaan emosi yang baik. Meskipun pada kenyataannya ada banyak sekali ya trader di luaran sana yang menemui kegagalan karena tidak mampu menguasai emosi. Ada beberapa ini sebenarnya di kalangan para trader itu masalah psikologi itu memang benar-benar menjadi rem, ya, rem untuk para trader. Tapi sayangnya banyak sekali yang mengabaikan hal penting ini. Jadi saya akan mengulas sedikit tentang bagaimana seorang trader mempunyai psikologi trading yang sangat matang. Jadi ada beberapa sih yang mau saya sampaikan. Yang pertama, psikologi trading itu mengenai trading plan, ya. Menerapkan trading trend, plan your trade, trade your plan. Kalau trading plan pertama, huruf besar pertama, trading plan atau plan your trade. Ini kita kecilin. Trading plan. Jadi trading plan adalah semacam aturan, ya, aturan yang kalian terapkan untuk diri kalian sendiri. Jadi rencanakan dengan baik setiap strategi trading kalian dan eksekusi rencana itu ketika tiba waktunya tanpa ragu. Itulah trading plan, ya. Jadi dalam video-video sebelumnya, di konten-konten sebelumnya maupun live streaming sudah dibahas mengenai pentingnya trading plan dengan tingkat disiplinan yang tinggi. Sudah ada ya, tinggal buka-buka ya.
Jadi jangan pernah sekalipun kalian membiarkan diri kalian melanggar aturan yang sudah kalian buat sendiri. Jadi percayalah bahwa ini jika sekali saja, bahkan hanya sekali toh ya, Anda membiarkan aturan itu dilanggar, itu akan menjadi kebiasaan. Coba sadari itu. Bagi kalian yang sering melanggar aturan kalian sendiri ya, tanpa disadari tiba-tiba Anda sudah berada di bibir jurang kehancuran. Itulah. Jadi sangat penting. Yang kedua ini cara berpikir, metode, dan uang modal. Jadi kenali kenali mindset. Gimana tulisannya? Mindset. Mindset, money sama metode. Mindset, money, dan metode. Jadi dalam mindset, jadi gini, erat kaitannya dengan faktor psikologi, termasuk ketika nantinya kalian menerapkan trading plan dan MM, termasuk juga apakah nanti kalian akan berani menahan posisi terbuka yang sedang mengalami profit. Itu pertanyaannya, ya kan? Nah, termasuk juga apakah nanti kalian akan berani menerapkan stop loss pada setiap transaksi Anda, ya kan? Dan tidak tergoda untuk membatalkan stop loss tersebut. Itu pertanyaan yang kedua. Nah, mengenai metode ini hubungan erat dengan sistem trading dan strategi yang Anda gunakan. Jadi metode yang kalian gunakan sebaiknya ini metode yang sudah teruji dalam hal apapun, entah dalam backtest, forward test, demo. Nah, itu bukan berarti metodenya harus 100% profit, enggak. Namun sebagaimana yang telah kita bahas sebelumnya di video live 023 ya, yang memiliki risk to reward rasio yang baik itu. Jadi masalah money ini adalah modal. Jadi tentang bagaimana kita mengelola modal, itu manajemen modal yang baik. Jadi masalah modal ini sesuai gantung diri kita masing-masing. Kesimpulannya, mengenali mindset, metode, dan modal merupakan suatu satuan yang tidak boleh dipisahkan. Menurut saya harus serasi antara metode yang digunakan dengan kemampuan modal, dan harus memiliki keberanian untuk mengeksekusi transaksi berdasarkan plan kalian sendiri. Ya, mungkin dalam diskusi ada, tapi yang namanya trading plan kita sendiri harus kita eksekusi entry.
Yang ketiga ini yang sangat sering terjadi pada trader-trader pemula, ya. Hilangkan ini. Yang ketiga ini sering terjadi. Kan saya pun juga ini sering serakah. Jangan rasa serakah. Nah, jadi semua orang pasti setuju lah bahwa serakah itu tidak baik, ya. Jangan serakah saat melakukan trading. Itulah gunanya target profit, ya. Kita bisa mengeremnya. Jadi target profit ini untuk mencegah kalian itu menjadi terlalu bernafsu dalam berburu profit, ya. Jadi ketika harga sudah menyentuh target profit kalian, sudahlah terima itu, terima saja, meskipun harga ternyata masih melanjutkan pergerakannya. Nah, kalian masih memiliki banyak waktu kok untuk mencari peluang lain. Dalam peluang lain seperti ini, misalkan targetnya di sini, tertarget, padahal market kan masih ke atas ini, ya, masih ke atas. Sudah itu entry di sini, ya, di sini, ya. Kalian targetnya nggak begitu jauh. Nah, banding 4. Inilah hal kecil yang ternyata bisa mempengaruhi psikologi trading. Bahkan market masih naik. Sifat serakah. Demikian pula ketika pasar dengan keras, menghajar level stop loss kalian, ya sudah, terima saja, apapun itu terima saja. Yang penting Anda sudah stop loss, oke, saya sudah sukses menjalani trading plan saya. Jangan terpengaruh untuk membatalkan stop loss kalian ketika semakin mendekati level tersebut. Ingatin bahwa stop loss itu pada dasarnya penyelamat akun dari potensi kerugian yang semakin besar. Apa kalian mau kurva balance equity-mu seperti ini saja? Tiba-tiba trading tanpa stop loss, jatuh seperti ini? Enggak kan? Enggak lah. Siapa yang mau kayak gitu? Yang keempat, menghadapi keuntungan dan kerugian. Suatu kata-kata yang sangat membuat saya risih. Yang keempat itu menghadapi keuntungan dan kerugian. Keempat ini menghadapi keuntungan dan kerugian. Jadi jangan lari dari sesuatu ini, yang kalau bisa kurangi kerugian kalau bisa, dan biarkan keuntungan itu berjalan kalau bisa. Tapi kebanyakan pemula agak sulit menahan, tidak terima.
Ini sangat penting karena banyak sekali trader yang justru melakukan sebaliknya, 1 banding 1. Pahami jika bahwa tidak mengapa sesekali mengambil 1 langkah mundur untuk mengambil 2 langkah maju, ya kan? Mungkin saat ini terdengar aneh bagi kalian. Namun, di luaran sana banyak sekali trader yang kuat berlama-lama menahan posisi loss ratusan pip, namun dengan segera menutup posisi yang sedang profit meskipun baru beberapa pip saja. Apa artinya ejakulasi dini? SL-nya 100 pip, TP-nya 5 pip. Ayo, ayo pengangguran wi. Ya, wi. Kalau ini yang kalian lakukan, ibaratnya kalian itu mengambil 1 langkah maju, namun kemudian mengambil 9 langkah mundur berarti. Jadi apa ya? Jangan terbalik lah kita memandang sesuatu yang sangat sederhana itu. Nah, yang rata-rata warga kecepet itu bukan warga kecepet ya. Di luaran sana mindsetnya kebalik. Nah, SL-nya yang lebar seperti ini, TP-nya yang segini, ya kan? Nah, semisal nge-sell TP-nya segini, SL-nya di atas, resisten. Nah, apakah bisa? Sangat bisa, kenapa tidak? Ya, tapi kita nggak kepengen seperti ini, ya kan? Nah, masa TP-nya dekat-dekat, SL-nya terlalu lebar? Enggak lah. Ya, mungkin akan menjadikan kita overtrade. Bisa terlalu banyak posisi dengan TP dekat-dekat menjadikan kita terlalu over dalam entry di satu waktu. Itu. Nah, yang kelima mungkin ini ya, yang barusan saya sebutkan, overtrade. Keliru. Overtrade. Nggak banyak juga para pemula sering ini dilakukan. Hilangkan sikap overtrade kalau mampu. Jangan terlalu overtrade. Jangan tergoda untuk melakukan transaksi dalam jumlah besar tanpa didukung oleh perhitungan dan MM yang baik. Jangan sampai, saya ingatkan, jangan sampai. Jadi kebanyakan trader yang melakukan hal ini hanya untuk satu tujuan. Apa itu? Supaya apa? Mereka itu supaya cepat menghasilkan profit dalam waktu singkat. Mereka itu tidak ingat bahwa semakin besar jumlah transaksi yang dilakukan, maka potensi kerugian pun akan semakin besar pula. Iya apa enggak? Anda trading 1 lot. Trading 1 lot. 1 lot sini. Ya kan? Sell 1 lot. Sedangkan modal Anda hanya 500. Apakah mungkin dengan 500 open 1 lot? Gimana psikologimu nanti ketika harga floating ke atas ini? Mati kan, kosong. Jadi overtrade, ataupun banyak entry, sell. Kalau Anda belum berpengalaman, jangan sekali-kali overtrade, bahaya. Selanjutnya ini yang terakhir, apa?
Belum kalian tahu terakhir. Ini dia. Intuisi. Apa sih? Intuisi. Kawan atau lawan? Dalam trading forex, insting dalam trading forex. Jadi konon katanya, trader yang berpengalaman akan memiliki insting pasar yang lebih tajam. Ini sebenarnya pertanyaan konyol, apakah benar? Terus pertanyaannya disusul gini, apakah boleh menggunakan insting dalam trading? Nah, pertanyaan pemula rata-rata seperti itu. Jadi gini ya, Jen. Rumah lagi Jen. Sepertinya ini kata yang lebih tepat ya adalah intuisi daripada insting. Intuisi daripada insting. Insting itu lebih kepada kemampuan hewan dalam bertahan hidup. Insting. Kemampuan hewan dalam bertahan hidup. Tuh, ya. Contohnya seperti ini. Nah, di kucing. Jika ada seorang kucing meong, orang kucing dipelihara seseorang sejak bayi tanpa induknya, karena anak kucing ini ditemukan terlantar jalan entah di mana, tempat sampah. Namun pada perkembangannya si anak kucing itu tetap tahu bagaimana cara makan. Yang pertama ya kan, cara membersihkan badan, dan menutupi kotorannya dengan tanah, ya kan, digaruk-garuk, ceker-ceker, ya kan, tanpa diajari oleh pemiliknya ya, tanpa diajari oleh si penemu kucing tersebut. Dia tahu bagaimana melakukan hal tersebut. Jadi itulah insting. Apakah ada orang yang diberkati dengan insting pasar? Ini dalam forex ya. Apakah ada, Mbak? Jombo, boleh kok takon aku. Lah aku takoni, terus aku takon opo jen. Tapi gini, sejauh ini apa ya? Trader sehebat apapun dan trader terhebat pun memperoleh kemampuan dari belajar dan berdasarkan pengalaman bertahun-tahun kalau menurut saya ya. Kalau mengenai insting pasar ini, itu dalam apa ya? Belajar dan pengalaman bertahun-tahun. Jadi pengalaman itu memperkuat intuisinya sebagai trader.
Mungkin saja si trader hebat ini bisa memperkirakan pergerakan harga selanjutnya dengan akurat. Namun pada saat itu intuisinya lah yang bekerja. Intuisi yang diperoleh dari pengalaman mengamati pasar selama bertahun-tahun, yaitu bukan masalah insting pada pasar, enggak. Lalu gini Mbak, apa boleh trading hanya menggunakan intuisi? Yo karepmu, terserah awakmu, terserah kowe. Tapi saya sangat tidak saya tidak menyarankan gunakan intuisi. Saya tidak akan trading tanpa bantuan analisis yang objektif. Tuh. Jadi mungkin yang bisa saya share cuma itu. Untuk selanjutnya bisa kita diskusikan kalau mau di dalam grup Telegram. Grupnya ada di deskripsi. Jika Anda tidak keberatan silahkan share video ini. Oke, selamat malam warga Kecepet. Selamat istirahat, relax.